Proyek normalisasi Sungai Ciliwung mulai dikerjakan pada 2013 saat Joko Widodo menjabat Gubernur DKI Jakarta. Normalisasi dilakukan sebagai upaya mengatasi banjir di Jakarta. Proyek normalisasi dalam bentuk betonisasi ditargetkan sepanjang 33,69 km dari bantaran Sungai Depok hingga pintu air Manggarai. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air menyiapkan anggaran lebih dari 5 triliun rupiah. Pengerjaan normalisasi Ciliwung awalnya berjalan cepat hingga 2017. Namun, sejak 2018, proyek normalisasi berjalan lambat. Hingga kini, baru sekitar 17,14 km yang diselesaikan. Sisanya sepanjang 16,55 km belum dikerjakan. Proyek normalisasi masih menyisakan persoalan pembebasan lahan. Pemirsa, upaya mengatasi banjir di Jakarta kembali memasuki tahap yang penting, di mana pemerintah Provinsi Jakarta bersama dengan pemerintah pusat bersama-sama mempercepat proses pembebasan lahan dalam normalisasi sungai. Namun di balik segala proses teknis tersebut ada dinamika sosial dan juga tantangan serta kendala yang dihadapi. Kita akan langsung berbincang untuk mengetahui lebih lanjut dengan narasumber yang sudah bergabung dengan tim Realitas. Kali ini langsung dari kawasan Cililitan, Jakarta, yakni Pak Rudito Setiawan selaku Kepala Unit Pengadaan Tanah Dinas Sumber Daya Air. Pak Rudito, selamat siang. Selamat siang. Apa kabar Pak? Sehat Baik, Pak? Kita mengganggu sebentar ya Pak ya? Iya, siap. Saya Iqbal dari Realitas Pak. Kita ingin tahu sejauh mana progres pembebasan lahan Pak sejauh ini. Karena ada pernyataan dari Gubernur Jakarta bahwa ini akan terfokus dalam pembebasan lahan untuk normalisasi Sungai Ciliwung Pak. Iya, betul. Sekarang yang kami fokuskan adalah di Cawang, Cililitan, Rawajati dan Pengadegan, Pak. Itu yang akan kami selesaikan di tahun ini, empat lokasi tersebut, 4 kelurahan. Jadi istilahnya penlok ya? Penloknya itu sudah ditentukan, sudah 4 diterbitkan. itu terfokus di situ. Iya. Kenapa 4 itu Pak? Karena itu menjadi prioritas dari Kementerian PUPR, Pak, dari Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane untuk melaksanakan kegiatan pemasangan tanggul di 4 kelurahan itu prioritasnya di tahun ini. Tadi yang ada beberapa hal yang nanti akan kita segera tindak lanjuti dan selesaikan, terutama untuk normalisasi Sungai Ciliwung yang ada di Pengadegan, Cawang, dan Bidara Cina. Karena itulah yang kemudian kemarin memberikan dampak banjir yang luar biasa ketika di atas intensitas ataupun curah hujannya tinggi, dan itu akan kita tangani. Dengan demikian tadi saya sudah meminta kepada Kepala Dinas Sumber Daya Air untuk segera menindaklanjuti terutama untuk pembebasan lahan dan sebagainya. Kalau memang harus kita berkoordinasi dengan Kementerian ATR BPN, kami segera akan melakukan. Pemprov DKI Jakarta telah menerbitkan penetapan lokasi baru untuk proyek normalisasi Sungai Ciliwung, yakni di Pengadegan, Cawang, dan Cililitan. Pemprov setidaknya membutuhkan lahan seluas 6,7 hektar untuk kelurahan Cawang dan Cililitan. Rudito mengatakan, banyak bidang tanah di bantaran Ciliwung yang belum bisa dibebaskan. Sebagian masih berada di ruang abu-abu. Dalam upaya pembebasan lahan tersebut, Pak, apa yang menjadi kendala utama dari teman-teman di lapangan? Kendala utama adalah terkait alas hak, surat-surat dari warga ini yang masih dalam berbentuk diri, masih kwitansi itu Pak yang jadi kami perlu dengan Kantor Pertanahan Jakarta Timur dan Selatan perlu lebih teliti lagi untuk terkait surat yang masih dalam bentuk diri tersebut Pak. Berapa banyak Pak yang seperti itu? Hampir banyak Pak, hampir semua seperti itu.
Salah satu target yang ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Jakarta untuk normalisasi Sungai Ciliwung adalah pembebasan lahan yang berada di Sungai Ciliwung. Pemprov telah menetapkan 14 titik dan yang menjadi prioritas adalah 4 titik, salah satunya ada di kawasan Cililitan. Nah, masalahnya dari penglihatan kami ini masih banyak bangunan yang berada tepat di bantaran sungai seperti ini. Sesungguhnya bantaran sungai ini status tanahnya tidak bisa dijadikan hak milik karena masuk dalam ruang terbuka hijau dan zona sempadan sungai yang itu sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk kelestarian sungai dan menanggulangi banjir. Jadi itulah masalah yang dihadapi oleh pemerintah Provinsi Jakarta saat ini karena status hukum dari tanah yang ada di sini itu juga masih menjadi pertanyaan. Banyak dari warga yang mengaku mereka memiliki girik dan juga kepemilikan yang mungkin nanti masih akan dilihat lagi untuk proses normalisasi yang akan dilakukan selanjutnya. Dan seperti terlihat saat ini memang jauh dari ideal ya. Kita lihat sudah banyak upaya yang dilakukan, tapi kenyataannya dari penglihatan kami saja sudah mendesak. Normalisasi ini sudah mendesak dan sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi untuk menanggulangi banjir.